DMC. Ya memang banyak sekali sebenarnya memang yang harus dilakukan, tetapi tadi kata kita very limited ya. Kita terbatas sekali memilih orang karena harus melalui jalur partai politik. Itu pun tidak semua partai politik percaya diri untuk mengajukan calonnya. Ada kemungkinan kita akan menghadapi kotak kosong untuk gubernur. Belum kalau bupati, wali kota mungkin tidak. Tapi untuk gubernur ada kemungkinan itu. Ya, karena pilihannya sangat terbatas. Tapi ada cara supaya mereka tetap bisa on the track. Caranya adalah para cendekiawan bersedia untuk tidak melacurkan diri. Syarat yang berikutnya tidak diam, tapi berbicara sesuai dengan tridharma perguruan. Memang untuk itu perlu keberanian. Saya nggak tahu kalau yang perguruan tinggi negeri, ya mungkin takut. Tapi juga begitu nggak tahu yang swasta. Berarti perlu memang institusi-institusi seperti ini. Kita tidak bermaksud menyerang orang. Jangan sampai ada pikiran kita membentuk ini untuk menyerang, itu juga nggak baik. Kalau Pak Bakal bilang tidak baik-baik saja, ya dari sudut pandang tertentu mungkin begitu. Tapi kalau ditanya pakai data BPS misalnya, Bali itu excellent. Iya. Pertumbuhan ekonomi kita begitu bagus sekarang setelah COVID. Indeks pembangunan manusia kita tinggi. Angka kemiskinan kita termasuk paling rendah di Indonesia. Angka pengangguran kita paling rendah di Indonesia. Apalagi coba, kalau indeks seperti itu kita lihat di BPS, apalagi yang mau dimaui oleh Bali? Apanya yang tidak baik-baik? Orang datang berjubel, artinya menarik. Bos-bos yang punya duit mau investasi di Bali. Kenapa orang Rusia mau bikin kampung Moskow di Bali? Bukan di tempat air misalnya. Kenapa nggak di Lombok? Atau di... Jadi kalau dilihat dari situ, dari sudut pandang itu, Bali itu sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Dilihat dari situ. Tapi kita akan melihat juga dari sudut pandang lain. Ada hal-hal yang menurut kita masih bisa diperbaiki. Jika para cendekiawan bicara, jika LSM bersuara, jika pers mau mensuarakan hal yang sesungguhnya, jika. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Karena pilihan kita very limited. Kalau kita berbicara mengenai konteks sekarang kan mau memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Karena itulah yang bisa menentukan kebijakan publik, terutama mereka yang menyusun rencana kerja pemerintah daerah, mereka yang menyusun RAPBD. Duit kita itu untuk apa? Mereka. Tapi berapa banyak di antara kita yang tahu sekarang ini APBD provinsi 2024? Saya kira nggak banyak. Untuk apa saja duit itu? Kita pun nggak tahu. Padahal itu dokumen publik. Harusnya kelompok seperti kita ini punya data. Dan kita buka. Begitu juga kabupaten.
begitu keluar kota. Saya memprovokasi ini provokator. Berani nggak? Ada nggak yang mau mengerjakan itu?